Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kita kembali mengulang materi kita pada pertemuan yang lalu, melanjutkan materi kita yang lalu yaitu mengenai teks persuasif. Di mana pengertian teks persuasif itu adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan agar pembaca melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan dalam paragraf. Intinya di sini adalah kalau dikatakan dia persuasif, dia isinya berupa ajakan kepada orang untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pembicara ataupun penulis dalam paragraf. Ciri-ciri teks persuasif yaitu yang pertama, memiliki alasan-alasan yang kuat, disertai dengan fakta atau data yang mendukung. Yang kedua, meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai apa yang dikatakan penulis. Yang ketiga, menggunakan banyak kata ajakan. Yang keempat, berusaha menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Itu dia yang kita katakan ciri dari teks persuasif. Ciri-ciri teks persuasif, dia isinya berisi alasan, meyakinkan, berupa kata-kata ajakan. Tujuan teks persuasif yaitu agar pembaca yakin bahwa ide ataupun gagasan dari penulis tersebut adalah benar dan dapat dibuktikan kebenarannya dan juga dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Ya, ibu ulangi, tujuan teks persuasif itu intinya adalah berupa ide, gagasan atau pendapat penulis dan dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis teks persuasif. Jenis teks persuasif. Yang pertama yaitu adalah persuasif advertensi. Persuasif ini dimanfaatkan dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang ataupun bentuk jasa tertentu. Kemudian persuasif propaganda. Persuasif propaganda sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Isi kampanye biasanya berupa informasi dan ajakan. Berisi informasi dan ajakan itu persuasif propaganda. Sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Ya, misalnya kampanye tentang pemilihan kepala negara, pemilihan bupati, dan mungkin dalam pemilihan wali kota. Nah, dibuatlah dia kampanye agar bisa mengajak orang-orang untuk memilih orang-orang yang dicalonkan oleh si pengajak tersebut. Yang pertama tadi persuasif advertensi ini biasanya digunakan dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang ataupun jasa tertentu. Kemudian teks persuasif ini
Dia strukturnya merupakan yang pertama argumentasi, isinya fakta dan ajakan. Argumentasi itu maksudnya adalah merupakan alasan-alasan. Di dalam teks persuasif itu dibuat alasan, kemudian ada fakta, dibuat dia isinya berupa fakta agar pembaca lebih percaya kepada teks tersebut. Kemudian agar teks tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh si penulis ataupun si pembicara. Kemudian pernyataan ajakan. Di dalam teks persuasif itu di dalamnya terdapat dorongan, berupa dorongan yang berupa dia persuasif. Dorongan tersebut ditujukan kepada pembaca, ya, untuk melakukan sesuatu. Jadi isinya itu, intinya teks persuasif itu di dalamnya dinyatakan dorongan, ajakan, ya. Kemudian struktur teks persuasif. Struktur teks persuasif yang pertama yaitu pengenalan isu, rangkaian argumentasi, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Ya, itu dia struktur teks persuasif. Itu yang pertama, pengenalan isu ataupun pernyataan ajakan, kemudian rangkaian argumen, alasan-alasan, dan penegasan kembali. Nah, sampai di sini dulu anak-anak Ibu penjelasannya. Penjelasan dari Ibu silahkan dikerjakan tugas yang Ibu berikan dengan semangat dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih.